Kan ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Itu tugasnya berarti apa? Seri. Ada yang paralel tugasnya. Kelompok yang lain? Kelompok lain. Oke. Oh ya. Istilahnya dasar-dasarnya dulu ya. Kita ngomong dasar-dasar dulu. Jadi gambarnya kalau rangkaian listrik seri itu misalnya ini gambar lampu. Ini lampu. Lampunya misalnya 3 atau 4 gitu ya, biar mudah 4. Nah, nanti ngitungnya biar mudah. Nah, lampu dihubungkan kabel seperti ini. Garis-garis. Ke sini nanti menuju ke sumber listrik. Sumber listriknya berarti apa? Baterai misalkan. Kita gambar baterainya juga seri. Ya, gambar baterainya juga seri. Berarti baterainya misalnya kotak-kotak seperti ini. Cuma kan ini ilustrasinya. Baterai tidak selalu kotak. Baterai ada yang bunder, ada yang bunder kayak benik, ya ada yang tabung seperti ini, tabung. Ada yang macam-macam, ya ada yang tipis ceper, ada yang bunder kayak bola juga ada. Ada yang kotak ceper, ada yang kotak tebal, macam-macam. Nah, ini rangkaian seri itu lurus nih, loh, lurus. Misalnya baterai, kalau baterai kan namanya arus DC. DC itu direct current, pernah dengar nggak? Arusnya langsung lurus searah. Searah itu misalnya ini kan kalau arus DC itu kan ada plus minus. Plusnya baterai di sini. Terus nanti minusnya di sini. Ini plus minus. Plus ketemu minusnya sini, plusnya baterai sini ketemu minusnya yang sini. Ini namanya seri 1, lurus. Mengalirnya listriknya dari plus ini mengalir ke sana. Terus balik ke sini. Nah, kalau arus DC, kita ngomongnya kan arus DC dulu biar mudah. DC itu direct current, arus lurus searah. Kalau arus AC, alternatif current itu bolak-balik. Perwet gitu. Pokoknya intinya arusnya itu bolak-balik. Ya ke sana ada, ya ke sana ada. Kalau gelombangnya arus DC itu umpamanya dilihat di TV kayak TV untuk melihat sinyal itu kan gelombangnya lurus seret gitu. Kalau arus AC itu kalau dilihat di TV yang bisa melihat gelombang itu gini, naik turun gitu. Jadi kadang plus kadang min, plus min gitu terus. Kadang gelombangnya ada yang seperti ini, sinus utuh, ada yang kotak-kotak, ada yang rodok kotak, rodok bunder, nah gitu. Intinya bolak-balik. Kalau ini lurus. Nah, karena dasarannya biar paham, pakai yang DC itu mudah. Jadi lurus saja. Seperti pakai aplikasi arus DC. Seri, wis paham? Seri. Lurus ya. Berarti arusnya dari sini seret mengalir ke sana. Sampai ke sini akhir lampunya muruk. Nah, kalau rangkaian paralel ini lampu. Ini lampu. Kalau disambung ke sini seri. Misalkan kalau disambung lurus gini kan seri. Nah, kalau paralel berarti begini. Ini tidak diluruskan, tapi seperti ini. Ngerti nggak? Ya. Terus ini yang sini nanti, nah, yang sini baru ke baterai. Misalnya begini. Ini baterai 1, 2, 3. Nah, yang bagian plus mengalir yang bagian bawah lampu, ya kan? Plus yang minnya ke bagian yang atas lampu, paralel sejajar, tidak lurus seperti ini tapi jejer-jejer. Kayak baris kan ada banjar, ada baris. Kalau baris itu berarti jejer-jejer gini. Kalau banjar itu 1, 2, 3 ke sana semua, ya toh, ke sana. Nah, ini paralel dan seri perbedaan seperti ini. Terus murup nggak? Ya murup semua, sama semua kan ngalirin ke sini semua, ke sini, terus masuk ke lampu, terus dari lampu langsung mengalir ke sini. Nah, masalahnya harus ngerti merangkai seri paralel ini, harus ngerti tegangan. Tegangan itu perbedaan tegang
kalau orang ada sesuatu yang mengerikan atau mengagetkan atau mengancam kan tegang toh. Ada sesuatu yang membingungkan kan kadang juga bingung atau tegang kan gitu ya. Tingkat ketegangan perbedaan, maksudnya perbedaan antara jin dan sini, tegangan listriknya itu ada angka-angkanya, ada ukurannya. Misal kalau kita menggunakan baterai, ini contoh baterai. Ini baterai litium, bahannya litium yang seperti ini, tipe ini dan tipe yang sejenis yang seukuran ini, tegangannya normal atau tegangan tengahnya 3,7 volt. Nah, ini 3,7 volt. Kalau penuh bisa 4,2 volt. Kalau tegangan bawahnya sekitar 2,5 sekitar itu. Nah, tapi kalau baterai ini, baterai A2 ya, A2. A1, A2, A3 sama. Yang model-model baterai sekali pakai seperti ini ataupun baterai charger sama seukuran seperti ini, tegangannya hanya 1,5 volt. Pira? 1,5. Ini tadi berapa? 3,7. Nah, ini ada baterai kering. Baterai kering ini tegangannya tertulis ini 4 volt. Jadi satu perbedaannya antara plus dan minusnya ini 4 volt. Satu perbedaan plus dan minusnya ini 3,7. Nah, satu ini perbedaan plus dan minusnya 1,5. Nah, kalau yang gede ini baterai ini motor ini 12 volt. Jadi perbedaan tegangannya antara plus dan minus ini 12 volt. Jadi ini satu sama dengan ini 3 di seri. Nah, seperti ini. Baterai kalau di seri 3, 1, 2, 3 dijejer-jejer ini misalnya. Nah, saya jejer-jejer. Misalnya ini dibuat 4 saja. Kita ngomong kapasitas sekitar 80%, itu tegangannya 4 volt. 4 volt. Di seri diluruskan. Perbedaan tegangan dari sini ke sini plus dan minus berapa? 12 volt. Berarti kalau 12 volt di seri, untuk menyalakan lampunya harusnya berapa volt? 4 volt. Nah, jawabannya begini akhirnya. Kalau lampunya 4, sedangkan ini 12 volt, misalkan, kalau lampunya 4 di seri seperti ini, harusnya lampunya satu masing-masing tegangannya berapa? 12 dibagi 4, 3 volt. Harusnya 3 volt, 3 volt, 3 volt, 3 volt. 3 volt, 3 volt, 3 volt, 3 volt, ketemu 12 akhirnya akan menyala terang, padang. Lah misalnya kalau lampunya ini misalkan 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt. Jadi ini berapa? 5 kali 4? 20 volt. Diurupkan dengan 12 volt? Murup nggak? Murup, tapi mendrip banget. Nah, bisa jadi juga nggak murup, karena bergantung lampu itu spesifikasinya berapa. Kalau lampu spesifikasinya 15 sampai 25, 12 nggak murup. Kalau lampu spesifikasinya 11 sampai 15 gitu misalkan, loh murup, masih bisa lampunya. Nah, kalau di total tadi segitu, kan ke seri. Nah, kalau paralel seperti ini, kalau tegangan ini 12, ini dari plus ke minus, karena ini diluruskan tadi 12, berarti lampunya tegangannya berapa kalau paralel? Tegangannya 4. Ini 12, lampunya 4, ini 12. Agar lampunya menyala dengan baik, harusnya lampunya tegangannya berapa volt? 3. Harusnya 3. Oh, kalau harusnya 3 itu yang seri. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, ini 12 volt pas menyala terang. Nah, kalau lampu 3 volt, ini lampu 3 volt. Atau di paralel seperti ini misalnya. Lampu 3 volt di paralel. Ini 12 volt. Misal ini contoh 12 volt. Oke lah, misalkan 4 lah, boleh lah 4. Ini 2,5 rata-rata ya, atau kita buat aja bisa dihitung menjadi 3 volt gitu ya, maksimal kan 3 volt. 3 volt, ini 4, ini 12 ya, 12 tuh baterainya. Nah, lampunya berapa volt jadinya kalau di paralel lampunya? 4. Ya 4, karena paralel. Kalau paralel tetap tegangannya tetap 4. Jadi kalau 4 dihurufkan dengan 12 bagaimana? Bledos lampunya. Langsung putus, lah bentar tok, langsung mati dia.
langsung umpamanya kalau mau meledos ya mau meledos. Tapi kan ini kan kecil, nggak langsung putus ini. Filamennya kecil langsung putus. Harusnya kalau tegangannya pakai 12, lampunya di seri seperti ini. Nah, lampu di seri seperti ini nanti akan ketemu tegangan 12 volt lampu, barulah kita bisa pakai baterai 12 volt. Nah, begini. Akhirnya lampunya bisa terang. Karena ini tegangan total 12 volt, lampunya ini 2,5 sampai 3, berarti 3 kali 4 jadi 12, pas padang lampunya, 4-4-nya. Nah, kalau kita pakai baterai ini, misalkan, nah, coba. Ini berapa tadi? 1,5. Misalkan kalau kita seri 4, seperti yang tertulis di kertasmu, tugas di sekolah, kan 4 katanya. Baterainya ya toh? Di bahannya kan ada 4 baterai kan gitu. Lampunya juga 4 baterai. Untuk menyalakan lampu 4 harusnya di seri atau paralel. Seperti ini atau seperti ini. Kalau seri loh ya. Kan mintanya kan seri toh. Tugasnya kan kelompok ini seri. Kalau seri, baterai di seri 1,5 kali 4 berapa? 6. Dan kalau lampu di seri 2,5 kali 4 berapa? 10 toh? Nah, 10. Baterainya 6 volt, lampunya 10 volt, murup nggak? Murup, tapi mungkin mau mendrip banget. Mendrip sekali. Harusnya kalau baterainya seri, lampunya begini, serinya 2, paralelnya 2. Nah, seperti ini harusnya. Mungkin seperti ini bisa. Karena 6 baterai di seri menjadi 6, 1,5 menjadi 6. Kalau ini di paralel kan tegangannya kan tetap 3. Kalau di paralel kan 3. Harusnya rangkaiannya kalau baterainya seri, lampunya harusnya paralel. Seri paralel. Di paralel 2, terus di seri. Ngerti nggak bedanya? Ya, berarti nanti kalau perintahnya di tugas di kelompoknya itu pakai baterai 4 dan lampu 4, jelas kalau harus dirangkai seri nggak bisa. Murni menteri banget. Harusnya bagaimana? Harusnya baterainya seri, lampunya seri, paralel. Di paralel dulu ini, terus di seri. Ngerti maksudnya? Nah gitu. Berarti yang baik kalau misal harus mau rangkaian seri semua, seperti ini misalnya. Nah, harus seri semua. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 12. Harusnya pakai baterai yang mana? Ini di seri 3 menjadi 12 atau 6 volt 4 volt ini. Oh, 4 volt. 4 volt ini di seri 3 juga. Di seri 3. Jadi plus gandeng min, gandeng plus gandeng min, gandeng plus gandeng min. Terus plusnya ke sini, minnya ke sini. Atau pakai baterai yang ini satu. Wah, hahaha. Pewadang malah ini terlalu besar. Karena kalau jenis silet ini, MF ini tegangannya bisa sampai 13 volt, terlalu terang, terlalu besar. Hah? Bisa terlalu terang banget. Kalau kita menyalakan lampu terlalu terang melebihi spesifikasi lampu ini, umurnya lampu tidak lama. Misalnya lampu ini harusnya dinyalakan itu bisa setiap hari selama sekian tahun misalkan, baru rusak. Nah nanti hanya beberapa bulan atau beberapa hari baru rusak. Kan masing-masing alat elektronik ada spesifikasi. Kalau diberi tegangan sesuai dengan kebutuhannya ya pas, awet. Kalau di bawahnya ya bisa lebih awet lagi, tapi nggak maksimal kinerjanya. Kalau tegangan lebih tinggi lagi gampang rusak, cepat rusak. Peralatan sudah ada semua, saklar, terus tang, kabelnya kecil aja seperti ini juga sudah cukup. Karena kalau kabel beli yang besar juga percuma ya, karena arusnya kan kecil. Kalau arusnya listrik kecil pakai kabel kecil sudah cukup. Sekilas begitu. Apa ada yang perlu ditanyakan? Ngerti belum? Kalau pakai baterai besar itu nanti lampunya meledos. Meledos lampunya itu atau rusak lampunya bergantung tegangannya. Kalau baterainya besar misalkan baterai ini kan 13 volt sebenarnya. Lead acid silet ini kan 13 volt. Kalau ini tegangan tengahnya adalah 2,5, harusnya baiknya diberi tegangan itu 10 saja, maksimal 12. Kalau kita beri 13 terlalu tinggi, terang sekali, tapi nanti bisa cepat rusak lampunya cepat rusak.
Jadi lebih baik pakai baterai yang aman saja, pakai yang jenis ini. Tiga di seri, jadi plus ke minnya ini, plusnya ke minnya yang satunya lagi, plusnya menuju ke lampu, minnya sini menuju ke lampu. Nanti kita praktekkan. Pakai ini 3 boleh, atau pakai ini 3 juga boleh, karena sama-sama ini rata-rata juga 4 tegangannya. Mas punya di dalam ini banyak sekali, tinggal pilih di dalam. Ini juga banyak sekali, ratusan Pak. Nah, kalau ini kotak mantap, modelnya kan sudah bagus juga, tinggal melengketkan dengan nanti di seri bagaimana cara nyarinya nanti tak beritahu. Yang mudah saja nanti caranya. Ada solasi dan nanti dikupas langsung pakai ini ditali ke sini kan juga bisa. Kan kita nggak perlu pakai solder kan, yang penting sudah ngerti maksudnya listrik dasar lah, dasar-dasar listrik. Kurang lebih begitu, nanti sambil kalian ngerakit, sambil nanti kita berikan gambaran-gambaran lagi sekilas biar paham bener tentang listrik. Karena listrik ini istilahnya kebutuhan dasar kita kan, kebutuhan pokok atau listrik itu sekarang, terutama untuk penerangan. Nanti juga rencananya masak juga pakai listrik, gitu. Kulkas juga listrik, semuanya peralatan kita pakai listrik. Jadi listrik itu penting. Nanti kalau perlu kapan-kapan kita cerita tentang bagaimana caranya menghasilkan listrik sendiri. Pakai listrik tenaga surya, dan pakai generator. Ada semua contoh-contoh tenaga surya. Saya juga kebetulan kan, ya seperti lampu di sana itu. Nah, itu lampu itu tenaga surya. Rumah ini semua lampu juga tenaga surya. Ini kapan-kapan kita bisa langsung praktek juga. Pakai generator, ada banyak contoh generator. Kita bisa dapat murah di pasar Lowak. Lumayan. Iya. Bayar PLN. Itu cocok gitu. Nggak bayar PLN. Oke, kapan-kapan nanti dilanjut ceritanya. Monggo langsung dicoba ya. Oke. Dari sini dulu. Nah, kan kalau seri kelemahannya ketika lampu satu misalkan putus atau mati gitu ya, atau jalurnya putus misalnya, mati semua. Nah, ini kelemahannya rangkaian seri begitu, mati semua karena alirannya terputus di sini. Nah, mati, mandek. Nggak ada aliran. Nah, ketika sambung, alirannya jalan lagi, harusnya ke sini. Seret, jalan lagi. Nah, kebanyakan rangkaian memang enaknya itu paralel.